Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Resepnya gampang banget, praktis banget, dan bahan-bahannya juga simple banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam ya. Kemudian labu siamnya ini sudah kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu wortel. Ini wortelnya juga akan kita potong-potong. Ini kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita potong tipis-tipis. Nah, setelah ini kita akan potong lagi serada dengan labu siamnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi telur puyuh. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya benar-benar praktis banget untuk hari ini. Jadi cuman kita potong-potong aja, nggak ada ngulek, nggak ada blender. Ini kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian di sini kita siapkan juga cabai hijau besar yang akan kita potong serong-serong. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi berambang. Oh ya Flavis, kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis ya. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong-potong. Nah, untuk supaya nanti lebih harum lagi aromanya, kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lengkuas. Nah, tadi juga aku siapkan tomat ya supaya lebih seger lagi rasanya. Sekarang kita mulai memasak ya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bumbu. Yang pertama-tama berambang dan juga bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti harum. Tambahkan lagi laosnya sekalian, kita tumis lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan sayurannya. Sudah tadi kita potong-potong, ini sak wortelnya, sak labunya kita cemplungin aja langsung. Dan gak ketinggalan, kita akan langsung masukin juga atau kita cemplungin juga telur puyuhnya. Dan di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan masak. Ini masaknya pakai api yang besar aja Flavis. Jadi masaknya pakai api besar, terus masaknya cepet karena sayuran itu benar-benar sebentar banget udah matang. Ini kita tinggal aduk-aduk, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mau diangkat, baru masukkan daun bawang dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar. Biarkan nanti menurut Flavis sudah mateng ya, karena selera mateng masak sayur itu beda-beda. Ada yang suka masih crunchy, ada juga suka yang memang udah lembut sayurannya ya, kalau aku masih suka yang crunchy kayak gini Flavis. Ini sekarang udah mau langsung aku maem untuk sarapan pagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem. Ini resepnya praktis banget karena kita nggak perlu goreng lagi setelah kita ungkep. Jadi kita akan bikin langsung siap saji. Nah, ini tempenya aku siapkan 2 bungkus. Ini kurang lebih beratnya 300 gram ya. Ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow gitu. Nah, ini selain ada tempe, kita siapkan juga tahu. Ini tahunya aku pakai tahu coklat, tahu goreng ya. Flavis juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya nggak ada tahu coklat. Nah, ini tahu tempenya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar. Flavis kalau misalnya nggak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya. Nah, hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa pakai blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja memasaknya. Di sini kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Setelah itu kita akan tambahkan laos, kemudian ada daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya.
Setelah tempe dan tahu masuk, sekarang kita aduk-aduk dulu. Setelah ini baru kita akan masukkan air. Di sini tapi bisa pakai air biasa ataupun air kelapa. Kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih gurih ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula Jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, ngasih kecapnya ini penting Flavis. Ini tergantung kecap yang Flavis punya, tipenya kayak gimana. Kalau yang tipe punya aku pakai kecap Kencana ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain, misalnya kayak merek Bango ataupun ABC. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Flavis punya ya. Kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit, kalau kecapnya encer berarti lebih banyak gitu. Nah, setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya. Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama ya, supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kita akan ungkep sampai nanti kuahnya asat. Nah, ini udah hampir asat, kita akan aduk-aduk. Kalau sudah hampir asat harus aduk terus supaya nggak gosong karena manis ya. Kalau nggak diaduk-aduk nanti gosong. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, aromanya harum banget, apalagi tadi ada cabai rawit dan juga kecapnya. Itu benar-benar bikin kita jadi lapar banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Tinggal kita ambil nasi hangat yang banyak. Kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan sayur bening bayam ataupun tumis kangkung. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal. Ini sambalnya bener-bener praktis banget, singkat banget untuk bikinnya, rasanya enak banget. Ini cocok untuk dimakan dengan aneka gorengan, misal ayam goreng, empal goreng, tahu goreng, mendoan, dan juga ikan goreng ataupun ikan bakar, ayam bakar. Wah, enak banget pokoknya. Di sini kita siapkan bahan, ada cabai rawit merah dan hijau, kemudian ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Semua bahan ini akan kita goreng ya. Nah, Flavis kalau misalnya goreng cabai itu kan suka ceplok gitu kan. Nah, itu biar nggak kayak gitu, cabainya itu dibelah. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Di sini langsung aja kita ulek. Ini biarpun sambalnya sederhana banget, ini Flavis nggak pakai tomat, nggak pakai bahan-bahan lainnya, tapi rasanya enak banget. Nah, ini kalau misalnya sudah mulai halus, di sini kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian garam dan penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai micin, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun pakai kaldu jamur. Kemudian kita akan ulek lagi, biarkan semua bahan tercampur rata dan halus seperti ini. Baru kita akan tambahkan lagi minyak jelantah yang bekas tadi untuk goreng cabenya. Kemudian seperti ini sudah jadi. Ini akan kita sisihkan. Nah, di sini aku akan goreng tahu baso untuk cocolannya. Flavis juga bisa misalnya pakai cocolan lain, tempe mendoan itu juga enak banget, ataupun ayam goreng, ikan goreng dan lain-lainnya. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan sajikan di meja makan. Nah, ini cocok banget untuk kita cemilan ataupun untuk lauk juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair. Ini akan kita bikin gulai ya. Ini aku siapkan ikannya sebanyak 1 kg. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Di sini aku siapkan wajan. Untuk wajannya atau fry pan-nya aku pakai merek dari Revan ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli. Kemudian kita siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas kita akan goreng ikannya. Cara gorengnya cukup 1 kali balik aja Flavis. Misalnya bagian bawah yang sudah
kering, kemudian baru kita balik. Setelah ini kita tunggu sampai kering lagi, baru kita angkat, jadi nggak khawatir hancur ya nantinya. Nah seperti ini aja, ini sudah matang. Ini juga warnanya sudah cantik banget. Sekarang kita sisihkan, kita goreng lagi sisa ikannya. Ini kita goreng sampai nanti warnanya juga kecoklatan. Seperti ini sudah matang, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah, keriting, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada kunir. Bumbunya akan kita haluskan ya. Beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk menumis bumbunya. Siapkan wajan. Ini aku wajannya pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya pelapis pengen beli alat-alat seperti yang aku pakai. Ini kita siapkan juga minyak sedikit aja. Kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah setelah ini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada serai, daun jeruk, daun salam. Kita akan tumis sampai bumbunya harum dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini, warnanya juga sudah mulai cantik banget ya. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah ini santannya aku pakai 500 ml dari setengah butir kelapa ya. Kita akan masak sampai nanti santannya enak dan tanak. Oh ya, kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Sini ada gula jawa dan garam secukupnya. Tapi juga bisa pakai gula pasir kalau mau. Kita akan masak sampai nanti kuahnya itu udah enak dan santannya tanak. Baru setelah itu kita akan masukkan ikannya. Nah di sini selain ada ikan, nanti juga akan aku tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada tomat dan cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijaunya sebanyak 1 genggam aja. Kemudian tomatnya kita pakai sebanyak 3, kemudian dipotong-potong ya. Setelah ini kita tambahkan lagi daun kemangi supaya aromanya lebih harum lagi. Nah sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk-aduk sebentar biar nanti warnanya tetap cantik. Tomatnya juga masih seger saat kita maem, dan cabenya juga masih seger. Nah seperti ini aja, ini udah cukup ya, aromanya udah harum banget, rasanya juga sudah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi hangat yang banyak. Kalau kita ada tempe goreng tepung atau goreng sereng ya, itu juga akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal kencur. Ini resep enak banget, seger banget. Jadi sambalnya itu mentah-mentahan, tapi nggak ada rasa langunya sama sekali. Yang ada rasanya itu enak dan seger banget. Ini nanti cocok banget kita pakai aneka gorengan, aneka bakaran. Pokoknya enak banget deh. Dan kita bikinnya juga gampang banget. Nah di sini kita cukup siapkan ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, dan ada kencur yang pasti ya. Jadi di sini kita nggak pakai bawang putih, cukup bawang merah aja. Nah ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Pokoknya bikinnya gampang banget ya bagi Fluffies yang mungkin udah sering banget makan ke tempat-tempat makanan Sunda, pasti udah nggak asing lagi dengan sambal yang satu ini. Tapi bagi Fluffies yang belum pernah makan di daerah Sunda atau warung makan Sunda, Fluffies wajib coba ini. Terus ini kita tambahkan lagi ada garam, gula dan juga penyedap. Gulanya di sini aku pakainya gula Jawa. Dan kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap, pakainya micin aja ya supaya nggak terlalu mengganggu rasa. Kemudian kita akan haluskan lagi. Nah ini setelah halus kita masih akan tambahkan lagi bahan lainnya. Ini yang benar-benar nanti bikin rasanya jadi tambah seger lagi. Nah, ini kita akan pakai tomat. Ini tomatnya aku sengaja naruhnya di belakang karena memang sambal kencur ini tomatnya tuh nggak halus, jadi cuman kayak kita iris-iris terus kita bejek-bejek sebentar, jadi nggak sampai halus banget. Nah cuman begini aja Fluffies, jadi tekstur sambalnya itu masih bener-bener kasar kayak gini.
Nah, ini sudah cukup. Ini akan kita sisihkan. Nah, di sini nanti aku akan tambahkan lagi lalapan. Ini lalapannya kemarin juga aku baru makan, enak banget. Di sini aku akan pakai lenca. Ini lencanya masih benar-benar mentah, dan juga ada togenya, juga toge yang benar-benar mentah. Mungkin bagi Flavis yang ngerasa enak gak sih gitu, aneh gak sih rasanya, ini benar-benar enak banget rasanya Flavis, apalagi kita makan bersama aneka gorengan atau aneka bakaran. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal korek. Sini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga ada bawang putih. Ini akan kita haluskan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan panaskan minyak. Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini untuk maem sambelnya aku juga mau bikin lauk yang enak banget. Di sini aku akan goreng terong. Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja, dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang. Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng, itu juga enak banget. Nah, sebelumnya aku juga bikin resep jeroan goreng, itu juga enak banget kalau dimaem pakai sambal ini. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya, yaitu tahu bandung. Nah, ini tahu bandung udah nggak perlu bumbu lagi Flavis, cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan dengan tadi ada terong dan juga sambalnya. Wah, ini menu enak banget, apalagi kita maem pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget, masih kemebul. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan lainnya, misalnya ada timun ataupun selada, itu juga akan enak banget. Pokoknya menu ini cocok banget untuk Flavis maem, untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah, di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 kali 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris, dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayvan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Flavis kalau mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Viera, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini.
Nah, setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun, rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng, baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya matang. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng, sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget. Walaupun pakai santan, rasanya itu tuh seger gitu, nggak enak. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kesukaan anak-anak di rumah. Kita hari ini mau bikin ayam kecap. Ini ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita akan marinasi terlebih dahulu dengan sedikit garam. Ini aku pakainya bagian paha semua, jadi biar nanti rasanya lebih gurih. Ini kita akan marinasi dulu selama 30 menit. Kalau sudah dimarinasi, kita akan siap menggorengnya. Di sini untuk menggorengnya aku menggunakan minyak ikan doreng spesial. Ini saking spesialnya bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan doreng, boleh mampir ke official ikan doreng Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000, bisa masukkan kode voucher dari Flavikasi ya. Akan dapat banyak cashback loh. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan ayamnya. Kemudian jangan lupa kita balik-balik, kita akan goreng. Tapi gorengnya jangan sampai terlalu kering ya, asal matang aja supaya nanti ayamnya nggak alot. Nah, seperti ini aja udah cukup gorengnya. Kemudian kita akan angkat. Setelah ini kita akan bersihkan dan kita akan bikin bumbu-bumbunya. Untuk Flavis nggak usah khawatir, untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu yang sederhana banget. Di sini kita akan pakai cabai hijau besar. Nah, bagi Flavis yang punya anak-anak di rumah nggak perlu khawatir, karena ini kita pakai cabai besar, jadi nanti rasanya nggak pedes. Kalaupun nanti misalnya khawatir banget, nggak mau pedes sama sekali, boleh dibuang bijinya, pakai bagian luar aja biar nggak ada pedesnya sama sekali. Kemudian kita potong-potong memanjang supaya lebih cantik. Setelah ini kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita siapkan bawang merah. Untuk bawang merahnya kita iris-iris juga. Hari ini semuanya serba diiris, bumbunya praktis dan nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender. Setelah bawang merahnya kita iris, kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Selain ada bawang merah, bawang putih, di sini kita akan siapkan lengkuas. Lengkuasnya juga kita iris. Ini kurang lebih sejempol aja. Nanti biar lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan daun salam. Kemudian kalau bahan dan bumbu udah siap, kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini aku pakai minyak untuk bekas goreng ayam ya, karena masih bening banget. Cuman dikurangin biar nggak kebanyakan.
Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum. Kemudian kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Setelah ini kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan siapkan gula Jawa dan juga kecap manis. Setelah ini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah rata, kita akan tambahkan air ya. Nah, kalau airnya sudah masuk, ini akan kita aduk-aduk. Pertama-tama kita masak pakai api besar terlebih dahulu, sambil kita tutup. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak kembali nanti sampai ayamnya sudah empuk dan juga kuahnya sudah mulai mengental. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini aromanya udah harum banget. Untuk terakhir kalinya kita akan tambahkan cabai yang sudah kita iris-iris. Kemudian ini nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat ditampilkan atau pada saat disajikan tampilannya masih tetap cantik. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sayur campur-campur atau capcay. Sebenarnya resep ini adalah resep Chinese food ya, tapi hari ini aku mau bikin yang seleranya Indonesia atau lebih tepatnya orang Jawa deh. Di sini kita siapkan bahan-bahan, ada wortel, kemudian kembang kol dan juga sawi putih. Nah, di sini untuk bahan tambahannya aku pakai dada ayam. Fluffy bisa pakai ayam jenis lain, misalnya paha juga kalau mau ya. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan bawang putih dan juga merica bulat. Fluffy bisa pakai merica bulat, bisa juga pakai merica bubuk sesuai dengan seleranya Fluffy saja. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti harum dan warnanya sudah mulai kecoklatan, tapi jangan sampai coklat banget. Kemudian masukkan ayamnya. Di sini kita akan masak ayamnya sampai mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai wortelnya setengah mateng, baru masukkan air. Kemudian tambahkan garam, gula pasir dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan kembang kolnya. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti kembang kolnya sudah setengah mateng. Baru untuk terakhir kita akan masukkan sawinya. Kemudian kita akan masak sampai matang. Nah, bagi Fluffy yang mungkin belum tahu kalau misalnya versi Chinese food itu gimana sih? Biasanya kalau versi Chinese food itu ada bumbunya, misalnya kecap asin, saus tiram, dan juga minyak wijen. Nah, kebetulan sekarang aku tinggal di Jawa dan orang-orang di rumah itu pada nggak terlalu suka dengan rasa Chinese food. Kalau aku sendiri suka, tapi keluarga aku tuh kurang suka. Jadi aku hari ini bikin menunya yang bikin keluarga aku suka. Kemudian untuk terakhir kalinya kita akan siram dengan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya, supaya nanti kuahnya kental. Nah, kemudian masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk biar warnanya cantik dan rasanya masih krius-krius. Seperti ini aja, ini udah mateng. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget dan ini pas banget untuk lidahnya orang Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak
setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya. Tapi kalau misalnya Flavias gak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maemnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Nah, ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah, tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah, ini cukup seperti ini aja kita angkat. Nanti bagi Flavias yang bertanya, ini yang hitam-hitam apa? Ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi, di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar matang banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru kita akan masukkan cuminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah, ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah, ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyiduk nasi yang masih anget-anget kemebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavias hari ini. Dadah.